Bapak Ibu, setelah selesai dengan kegiatan ABK di bulan April, sekarang kegiatan ABK di bulan Mei yang tentunya sangat membutuhkan BPK. Tidak mungkin guru-guru kelas atau mapel itu mampu sebenarnya untuk membantu ABK. Namun tugas kita adalah membantu ABK dan menghidupkan BPK itu. Nah, ada 6 kegiatan di bulan Mei, yaitu melakukan home visit atau survei terhadap siswa ABK yang bermasalah. Nah, kalau mungkin silakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Namun kalau tidak mungkin, lakukan video call lewat WA atau ajak temu lewat tim, tapi tidak bersama dengan anak-anak lain, karena anak-anak ABK, karena di sini fokusnya ABK. Yang kedua, melakukan identifikasi verifikasi hasil asesmen siswa ABK. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nelly yang nomor 2 itu. Yang ketiga, membuat laporan perkembangan siswa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Andika itu nanti laporan perkembangan siswa tadi. Yang sebenarnya 2 diantaranya, nomor 2 dan 3 itu nanti ada terkait dengan PPI. Nah, tidak tahu yang mana nanti. Kemudian yang keempat, memberikan pendampingan cara doa sesuai kepercayaan. Jadi Bapak Ibu menuntun anak-anak ABK untuk berdoa. Silakan doanya itu dimasukkan di suwe atau di tim berupa macam-macam doa. Nah, di sini kan cara doa. Berarti ini masing-masing doa. Nah, bagaimana dengan kalau ada anak yang Kristen? Ya, kita sampaikan doanya, silakan minta kepada pendetanya. Nah, kalau yang Hindu kepada pedandanya, kalau Buddha kepada biksu atau biksuninya. Jadi kita tetap memberikan pendampingan agar anak-anak itu dapat berdoa sesuai kepercayaannya. Kemudian yang kelima, pendampingan cara percaya diri. Nah, seringkali anak-anak ABK itu kan tidak percaya diri. Merasa enggan, merasa apa, maka Bapak Ibu berusaha bagaimana anak-anak yang tadinya tidak percaya diri itu menjadi bisa percaya diri. Nah, mengenai penilaian harian bersama, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Adisti bagaimana polanya. Silakan dilanjut untuk yang nomor 2, Bu Nelly. Di situ langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang poin nomor 2 itu tentang identifikasi dan asesmen PDBK serta didik berkebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu, antara identifikasi dan asesmen ini memang bisa disebut satu kesatuan, tapi bisa juga tidak. Jadi bedanya di mana? Jadi antara identifikasi itu istilahnya dia penjaringan. Jadi misalnya nih, saya biasanya dapat laporan dari guru kelas yang melaporkan ada beberapa siswanya yang lambat dalam hal ini dan sebagainya, dalam belajar, berhitung, seperti itu. Namun di identifikasi ini tidak selalu berakhir di assessment. Jadi identifikasi itu penjaringan, assessment penyaringan. Semisal di tahap identifikasi ditemukan bahwa anak ini ternyata hanya mengalami masalah belajar, tapi bukan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi berhenti di situ saja. Tetapi kalau ternyata di hasil identifikasi anak ini mengalami kebutuhan khusus atau mengalami ketunaan apa dan sebagainya, itu berlanjut ke yang namanya assessment. Di identifikasi itu tidak melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, terapis dan sebagainya. Kita sendiri bisa menemukan anak ini mengalami seperti ini, laporan dari orang tua, laporan dari guru kelas selama dia belajar di kelas, seperti itu. Nah, sedangkan di assessment ini kita harus melibatkan tenaga profesional. Makanya setelah anak berhasil diidentifikasi, dia diarahkan untuk tes IQ ya, tes IQ. Nah, itu bisa disebut salah satu assessment yang menggunakan tenaga
memakai tenaga profesional seperti psikolog, seperti itu. Nah, keduanya ini identifikasi dan asesmen setelah jadi kaki itu akan digunakan sebagai dasar untuk kita memberikan layanan kepada anak ABK, baik kelebihan, kekurangan, dan ketunaan yang dimilikinya. Nah, jadi bisa dilanjut ke PPI nantinya. Terima Seperti kasih. ini bentuknya. Lanjutnya yang ketiga Pak Andika. Yang